Dari kapan tadi tuh? Dari udah berapa tahun? Apanya? Berapa tahun ini apa namanya pensiun Masa dari kerja? awal sampai pensiun ya? 40 tahun. 40 tahun. Jadi aku ini 1 Maret 81 ya, berarti Maret tadi. 1 Maret 81. Iya, berarti 21 Maret 1 Maret 2021 itu sudah 40 tahun kan? Nah, Maret, sekarang April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi 40 tahun 9 bulan masa kerjanya. Kita opening ya. Opening. Halo Abah, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Abah. Gimana Abah, sehat Bah? Alhamdulillah. Sehat ya Abah ya. Gimana Abah perasaan Abah sekarang after 40 tahun ya kalian ya? 40 tahun lebih ya Pak ya? 40 tahun Ya, lebih. lebih kurang. Masa kerja, terus akhirnya sekarang pensiun. Ada sedih atau seneng gimana nih Bang? Begini, saya kan diangkat 1 Maret 1981 di golongan 2A. Golongan 2A. Begitu tamat Madrasah Aliyah. Oh berarti ijazah SMA Pak ya? Ijazah Gokil SMA ya? pertama kali diangkat. Kemudian posisi saya pada saat itu sudah BA, sarjana muda. Dulu kan masih ada BA. Kemudian saya diangkat di Mentok, Kecamatan Mentok, Kabupaten Sungai Liat. 3 tahun saya berada di sana, kemudian saya pindah ke Kanwil Kementerian Agama, pada saat itu masih Departemen Agama. Di Bangka juga Pak? Atau di Palembang? Di Palembang. Oh, di Palembang. Jadi pindah ke Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan April tahun 1984. Jadi pertama Abah tuh berarti di Bangka ya? Di bukan Bangka. Palembang. Berapa tahun Abah di Bangka Abah? Lebih kurang 3 tahun. 3 tahun. Berarti 3 tahun. 84 Pak ya? Ya. After 3 tahun itu Abah di Palembang, terus ada pindah-pindah juga gitu? Ya, pada saat itu karena saya masih sarjana muda, saya meneruskan di doktoral di Fakultas Syariah, sehingga tahun 88 karena saya sudah berkeluarga, sudah punya anak 3 pada saat itu saya waktu di Suda itu tahun 88 saya selesai, jadi saya menyesuaikan ijazah dari 2A ke 3A, dan saya mulai di Humas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Silakan Mbak, di Humas. Nah, gimana nih Mbak? jadi saya sebenarnya lamanya di Kanwil Provinsi Sumatera Selatan, Kanwil Agama Provinsi Sumatera Selatan, sejak 84 sampai 2012. Sampai 2012. 2012 berarti 8 tahun Pak? Ya, itu sudah mutar-mutar. Saya menjadi Kasubag Humas, saya menjadi Kasih Penyelenggara Haji Sarana, kemudian saya menjadi Kasubag Perencanaan Kanwil, kemudian saya menjadi Kasih Bimbingan Keterampilan di bidang pendais, kemudian saya pindah ke PK Pontren, saya menjadi Kasih Dinia, menjadi Kasih Salafiyah, kemudian saya diangkat menjadi Kepala Bidang Pondok Pesantren. Pontren. Ya, ya. Itu Urais Pak? Ya, tahun 2007, 2007 ya. 2007 saya diangkat Kepala Bidang. Kemudian 2009 saya diangkat menjadi Kepala Bidang Urais. Urusan agama Islam. Sampai saya pindah dari pejabat struktural ke pejabat fungsional dosen. Jadi Agustus 2012 saya pindah menjadi dosen Stein Bengkulu, tapi DPK Distrik Pagar Alam. Karena wilayah Kopertais Bengkulu juga wilayah Kopertais, jadi saya menjadi dosen DPK di Distrik Pagar Alam. Ya, pas kebetulan pada saat itu Stein Bengkulu itu sudah mau launching menjadi IAIN Bengkulu. Pada saat saya minta rekomendasi untuk menjadi dosen oleh Rektor IAIN Bengkulu itu yang bernama Profesor Sirojudin, kebetulan itu teman kuliah saya, dia orang Sulawesi. Jadi dia menyarankan saya nggak usah jadi dosen,
sebentar lagi IAIN ini, STAIN ini akan menjadi IAIN dan perlu tenaga eselon 2 kepala biro, golongan 4B. Karena saya last minute, kalau saya tidak diamankan dulu, 2012 itu saya pensiun. Makanya diangkat dulu saya menjadi dosen sehingga usia saya menjadi panjang 4 tahun. Perpanjangan nih. Nah, panjang 4 tahun. Akhirnya saya ngajar di STIP Pagar Alam, tapi gajinya di STAIN Bengkulu. Iya. Ngajarnya di sana. Jadi saya 7 bulan cuma mengajar. 7 bulan. 7 bulan saya ngajar di STIP Pagar Alam. Kemudian saya tanggal 22 April 2013, saya kan diangkat 2012 kan menjadi dosen. Jadi 7 bulan dari situ saya diangkat menjadi kepala biro IAIN Bengkulu pertama kali. Pertama kali, karena dulu STAIN menjadi IAIN. Jadi sayalah kepala Dosen biro pertamanya ya, kepala biro. Kepala biro pertama IAIN Bengkulu. Nah, saya menjadi kepala biro IAIN Bengkulu itu selama 1 tahun 8 hari. Saya dilantik 22 April 2013. Kemudian 1 tahun 8 hari saya dilantik menjadi Kakanwil Provinsi Sumatera Selatan, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 30 April 2014. Sampai dengan 2016, karena saya tadinya dosen, jadi saya kembali lagi ke dosen pada tanggal 1 Agustus 2016. Dan saya pindah ke UIN. Ke UIN dan Patah ketemulah sama bergabunglah kita. dengan kalian semua. Saya langsung ke FISIP. Ya. Ketemu sama kita. Sayangnya ketemu sama Vera cuma setahun. Iya. Karena Vera saat itu saya jemput ke Bengkulu, tapi Vera nggak nongol. Nah, gimana Bah? Kan sekarang udah pensiun. Nah, rasanya tuh gimana Bah? Ya. Kayak di awal perjuangan dulu kan, terus sekarang ternyata udah pensiun dan ngelihat begini ya, saya itu dididik oleh orang tua saya. Orang tua saya itu guru agama, pensiunan 1C. Bayangkan 1C loh. Iya ya. Jadi sekolah saya 5 beradik, 5 saudara, laki-laki, perempuan, lantas laki-laki lagi. Jadi berarti saya bungsu kan? Saya bungsu dari 5 bersaudara. Saudara saya 4 orang itu tamat ibtidaiyah semuanya. Jadi saya yang mau mengukir di dalam keluarga saya berjuang walaupun dengan keadaan keuangan orang tua saya yang sangat minim sekali. Saya sambil cari ikan, hakola, sambil mantang para. Di Bangka itu Bang? Di Batu Raja. Di Batu Raja. Dosennya apa? Iya, di dusun saya. Saya sambil mantang para. Kemudian malamnya saya cari ikan. Pokoknya apa saja saya kerjakan. Saya sangat takut kalau ayah saya memberhentikan saya menjadi sekolah. Karena saya 5 beradik, cuman saya yang sekolah. Kalau saya tidak muncul, ya barangkali saya tidak ketemu dengan anda semuanya kan. Jadi saya terbiasa disiplin dan diajari oleh orang tua saya harus disiplin. Jadi mulai saya diangkat sekolah, saya pernah di Pondok Pesantren Ngabar Ponorogo tahun 75 sampai 77. Kemudian 77 sampai sekarang saya masuk ke Palembang. Saya pindah dari pesantren ke SPIAIN pada saat itu. Tahun 77. SPIAIN itu apa? Sekolah persiapan masuk IAIN. Sambil minum kopi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, pada saat itu saya diterima langsung kelas 3 dari Ponorogo itu. Dari Ngabar, saya diterima kelas 3 langsung di tingkat MAN itu sebenarnya kan. Nah, pada saat itu mestinya saya tamat 78. Kan? Saya masukkan 77. 78 mesti saya tamat. Perpanjangan setengah tahun pada saat Menteri Pendidikan Kebudayaannya Daud Yusuf. Oh, Daud Yusuf. Ya, perpanjangan 6 bulan sehingga saya tamat di tahun 78-79. Kami belum lahir. Belum lahir ya? Jauh sih Pak. Belum jadi ini. Nah, terus nggak apa-apa ya saya cerita ya? Nggak apa-apa, cerita dulu. Jadi 79-80 langsung saya masuk ke IAIN pada saat itu. Jadi gedung Rapah sekarang ini
itu lokalnya Fakultas Syariah. Oh, Abah dulu di Syariah ya? Saya dulu di Syariah. Itu tangga panjang yang ada di depan lapangan bola, itu tangga panjang dulu yang tidak dirubah, cuma dimodifikasi aja sekarang. Nah, jadi saya masuk 7980 semester 1, kemudian semester 2 ada penerimaan pegawai Departemen Agama yang baru. Tahun 80 saya ingin melamar, masuk lamaran, coba-coba aja dari sanawiyah, dari MAN itu diterima golongan 2A. Ya nggak tahunya saya lulus, tapi diterima di Bangka, di Departemen Agama Bangka. Makanya saya ditugaskan pada 1 Maret 1981 di Sungai Liat, ditugaskan di KUA Mentok. Di KUA. Ya, kerja saya di Mentok, saya tukang bikin surat, saya tukang ngantar surat, saya tukang bikin amplop. Saya sering menjadi saksi nikah. Karena di situ pegawainya ada 2, kepala KUA dan saya. Cuma Banyak pahala Abah ya. Jadi pahala menjadi saksi pernikahan. Jadi selama 3 tahun lebih kurang saya di Bangka, saya pengantar surat, saya yang menulis surat, kemudian saya bikin amplop dan menjadi saksi nikah. Nah, saya dari dulu saya terbiasa disiplin ya. Sampai saya pindah ke Kanwil tahun 84 sampai 2012 saya terbiasa disiplin. Saya jam 7 sudah ada di kantor setiap hari. Setiap hari. Ya. Terus tahun 93 saya pada saat di Urais, pada saat itu Kakanwilnya Dr. Andes Haji Muhammad Azom Romli, sekarang sudah almarhum. Saya diminta untuk menjadi ajudannya. Kanwil ya waktu itu? Iya, di Kanwil. Jadi saya diangkat, diminta oleh Kak Kanwil untuk mendampingi dia, menjadi sekretaris pribadinya lah gitu. Jadi kemana-mana Kanwil saya harus mengikuti. Sebelum jadi pimpinan ya. Itu tahun 93. Jadi sampai 97 saya diangkat menjadi kepala seksi. Waktu itu Kasubag Humas, tapi saya tetap masih diminta untuk menjadi humas. Diminta oleh Kak Kanwil Pak Azom Romli pada saat itu. Nah, jadi saya jalanin aja. Jadi saya lebih pagi lagi datang. Lebih pagi lagi. Jam 7 kurang seperempat pagi sebelum Kak Kanwil datang, saya sudah datang. Saya bukakan pintunya, kalau dia datang, saya ambil tasnya. Langsung salaman dengan dia, sujud, ambil tasnya, kemudian antar ke atas. Begitulah setiap hari pekerjaan saya. Saya nggak membayangkan bahwa saya juga yang pernah jadi ajudan itu menjadi Kak Kanwil. Saya tidak membayangkan itu. Pokoknya saya kerja ikhlas saja. Disiplin, memang saya dari dulu. Nah, kalau ditanya bagaimana perasaan saya sekarang ini, karena saya itu terbiasa punya kegiatan, kemudian biasa disiplin, ya. Jadi saya ada perasaan haru, sedih. Bukan sedih karena saya pensiun, bukan. Tetapi saya tuh merasa kalau soal saya silaturahmi dengan kalian nanti pada saat saya nanti atau ke Kanwil atau ke Pisip, itu kan boleh-boleh saja kan. Betul, ya. Iya, Pak. Tapi yang saya pikirkan itu kita biasa rutinitas. Bekerja gitu Bekerja ya. dan disiplin. Tiba-tiba sekarang Pada saya diangkat, saya menjadi ke Kanwil tanggal 31 April tahun 2014. Itu saya dari rumah tuh 6:30 berangkat ke Kanwil. Kepala bidang semuanya, kepala seksi belum ada yang datang. Saya sudah ada di Kanwil. Saya tidak memaksakan mereka. Tetapi yang saya minta disiplinnya itu pas apel pagi jam 7:30 harus ada. Nah, jadi mereka sebenarnya kurang bisa menyesuaikan diri dengan saya. Kadang-kadang acara mulai, kita kan buka acara. Setiap ada kegiatan penataran, pembinaan apa saja gitu yang mengadakannya kepala bidang atau Kekamna, mereka kan santai, terbiasa seperti dulu. Jadi saya tanya, acaranya jam berapa? Jam 8, Pak. Benar jam 8, jangan sampai molor. Nanti kalau molor, kasihan saudara nanti, saya sudah datang, saudara belum. Nah itu kan. Nah jadi maka saya tanya, oh iya Pak,
Jadi banyak mereka yang ketinggalan. Jadi bagi mereka yang ketinggalan, kalau memang acaranya paling saya tambah 10 menit. Kalau 10 menit masih nggak datang yang tuan acara, kita mulai. Keren. Kita begitu. Saya memberikan pengajarannya seperti itu. Makanya saya minta disiplin tepat waktu. Jangan lagi seperti dulu jam 7, jam 8, taunya jam 10 baru mulai. Kasihan undangan. Gitu kan. Nah, jadi akhirnya mereka jadinya terbiasa. Walaupun saya punya supir, saya dari rumah saya nyupir sendiri. Itu ketika Abah jadi Saya jadi Kanwil. Pakai supir pribadi Pak ya? Pakai supir pribadi. Kadang-kadang supir saya suruh jemput ke rumah. Karena rumah saya nggak banyak garasi, jadi mobil itu antar jemput aja. Mobil balik lagi ke kantor. Kan begitu, rumah saya kan luar desa, itu bukan rumah yang sekarang itu. Nah jadi saya bilang dengan si Mamat, Mat, kau udah usah jemput. Aku bawa mobil sendiri, yang bawa Fortuner saya sendiri. Mobil dinasnya juga Fortuner kan. Nah, saya bawa mobil sendiri. Jadi banyak pembimas, di situ kan ada 5 agama. Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha. 5 agama, itu pembimas. Nah banyak pembimas itu menanyakan, kok Bapak bawa sendiri? Saya bilang begini aja, saya hobi nyupir. Gitu kan? Bahkan pada saat ke Lahat, kami perginya jam 5 sore, jadi supir saya ngantuk. Ketahuan di situ Yon, mobil tuh agak liar. Ya, saya tegur. Ajudan saya malah dia tidur loh. Saya pada saat jadi ajudan, tidak pernah saya tidur. Di mobil. Saya kan duduk di samping supir, Kakak Noel kan di belakang. Nah, selama saya jadi ajudan, saya nggak pernah tidur kayak ajudan saya itu. Jadi sudah saya senyum aja. Wah ini begini. Saya nggak marahin dia saya nggak marahin. Jadi pada saat itu, Yon, saya suruh stop supir, stop. Sekitar 10 kilo lagi ke Lahat. Sedangkan waktu itu acaranya di Grand Zuri, Lahat. Nah, kalian ya. Madrasah Aliyah yang ngadakan itu. Jadi karena supir saya ngantuk, saya yang nyimbangi. Yang ajudan ini dia cuma bisa bawa Brio. Jadi nggak biasa bawa yang besar. Dan baru belajar kan. Udah saya bawa mobil Yon. Nah, saya bilang, Sigit namanya Git, kau duduk di sini, di belakang tempat saya ini. Saya pakai jaket, pakai topi. Jadi saya nyupir, sudah masuk kota Lahat, supir bilang, Pak, stop lah Pak, biarlah aku lanu juga lah jalan matu aku katanya kan. Sudah, kita mainkan anu dulu, orang di situ kita mainkan dulu. Ngeprank bahasa sekarangnya tuh. Kita ngeprank dulu. Begitu saat stop lah saya di bawah dak, pas di pintu gerbang. Stop. Orang kan membuka sama kan pintu tengah kan. Pintu tengah yang dibuka. Begitu dia buka, Sigit. Mana Pak Kanwil? Tuh kata Sigit. Itu pengalaman saya untuk sampai sekarang mereka ingat itu. Dan kami sering makan di sini. Ya, hal-hal sederhana itu lah sering diingat itu. Pasti banyak yang sayang sama Abah nih. Terus kalau makan dengan supir, dengan ajudan, saya ajak ke dalam sini. Makan sama-sama. Kamu mau makan apa? Saya nggak makan cumi, saya nggak makan udang. Saya bilang gitu. Tapi kamu harus makan cumi, makan udang. Enggak, saya bedakan. Nah, jadi saya terbiasa seperti itu. Saya termasuk disiplin saya. Paling nggak suka yang tidak disiplin itu. Iya sih. Benar. Penting banget itu. Nah, jadi kalian juga harus diinikan disiplin itu. Jangan molor-molor atau pekerjaan hari ini besok aja atau sore nanti aja. Sedangkan sekarang sudah ada waktunya untuk dikerjakan. Jadi itu membuat kita tuh Jadi situlah kerja ikhlas, tuntas, tanggung jawab. Integritas. Nah, jadi apa nama integritas itu apa? Kan keseluruhannya. Keseluruhan. Jadi divisip antara lain wakil dekan 1, wakil dekan 2, wakil dekan 3 itu tidak bisa dia mau bagus-bagus sendiri itu tidak bisa. Sebab sistemnya dekan fakultas FISIP. Itu sistem. Satuan. Kepala sistemnya Pak Prof. Ya kan? Subsistemnya WD1,
WD2, WD3 itu subsisten. Kemudian subsisten lagi ada kepala kabak, ada kasub. Nah, dan kalian semua ada labor, ada Dosen, prodi. Nah, semuanya itu terintegritas. Jadi kalau umpamanya kata Pak Rafiq, saya sendiri yang mau bagus biar saya sendiri bagus. Tidak bisa kalau yang lain tidak bagus semua sistemnya. Sistem Fakultas FISIP tidak bagus. Nah, Fakultas FISIP adalah subsistem dari rektorat. Rektorat sistem, subsistemnya fakultas-fakultas. Jadi tidak ada yang harus sudah mau bagus sendiri, tidak bisa. Harus bagus semuanya. Bah, kalau kan nih udah 40 tahun ya, Mbak ya? Iya. Berarti udah banyak banget momen-momen yang Iya. dilewatin sama Abah. Ada nggak momen yang paling kayak terkesan sama Abah gitu, kayak apa ya, momen itu yang bikin Abah terenyuh banget, kenapa gitu, apa yang buat Abah tuh kayak ada momen yang Abah ingat terus gitu loh, Mbak, kayak. Ada sih. Jadi yang paling saya ingat itu saya ini jadi MC. Saya kan di Humas. Iya. Otodidak belajarnya, bukan saya dari FISIP, bukan kuliah enggak. Otodidak aja belajar, karena ditunjuk ke Subak Humas, jadi saya harus include itu, saya pelajari. Jadi saya pernah jadi MC, pada saat itu ada pembukaan penataran, ya. Kebiasaan penataran itu setiap sudah pembukaan tuh ada snack biasanya. Iya, Ada snack. Iya benar, Ada snack kan? Nah, jadi pada saat itu saya umumkan setelah selesai acara itu, kami mohon kepada bapak-bapak, Pak Kanwil, kepala bidang, untuk mencicipi kudapan ala kadarnya di ruang makan. Dan Saya memang tidak konfirmasi lagi, tidak bertanya dulu, hanya berpatokan kepada kebiasaan. Jadi seluruh kebiasaan itu belum tentu harus selalu ada. Nah, di situ Yon saya malunya sampai sekarang saya teringat. jadi nggak ada kudapan, Mbak. Jadi snacknya nggak Jadi ada. Pak Kanwil berangkat semua tamu-tamu PBD tadi masuk ke ruang makan gelap. Loh, kok gelap? Di meja nggak ada apa-apa. Masya Allah. Kenapa kamu umumkan, kata Anu kan? Kenapa kamu umumkan? Loh, biasanya ada sudah pembukaannya ada, minum kopi segala macam. Masa ini nggak ada? Mulai saling salahkan. Ada yang nyalakan aku, yang Pak Kanwil juga. Masa kamu nggak ada koordinasi dengan protokol? Nah, itu. Akhirnya ya sudah, malam itu lewat baik, tapi aku agak malam aku tidurnya. Gimana, Pak? Deg-degan dah, Pak. Ya kalau Pak Zom tuh orangnya jarang marah. Tapi saya kayak memarahi, menyesali diri saya sendiri karena saya tidak mengadakan koordinasi dulu. Jangan hanya kebiasaan. Jadi menurut Abah itu salahnya Abah atau salahnya? Salah Abah juga. Salah Abah. Selaku MC, Iya benar. MC harus dicek siapa yang ngaji, siapa yang doa, gitu kan? Kalau MC akad nikah, resepsi, siapa-siapa yang diajak berfoto bareng, dicek. Jangan, ini kan namanya sudah ada nih. Tapi cek dulu nama si ada apa enggak, yang ngajinya ada apa enggak. Kemudian yang galak merusak juga sambutan mewakili tamu. Itu biasanya dadakan dicari pada saat itu. Nah, itu sudah disebut namanya si A. Tanpa di cross check langsung diumumkan sambutan tamu oleh Bapak Leon umpamanya kan. Pak Leon tidak datang. Leon tidak ada. Lama orang nunggu mana? Pak Leon tidak datang. Nah, kan di situ jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kebiasaan pasti ada orangnya, nggak boleh. Jadi sampai sekarang ada nggak, Mbak, yang datang itu nginget-nginget masa itu dulu? Itu Ada ketawa juga. gitu ya. Lucu-lucuan sudah sekarang ini, lucu-lucuan. Udah jadi lucu. Tapi apa pernah diundang ke istana juga, weh? Aku baca-baca. Saya pernah diundang ke istana karena salah satunya penilaian keuangan di Kanwil Sumatera Selatan. Indonesia ini kita paling baik. Kemudian IT, website itu ada berapa tahun kita di atas rata-rata terus, sehingga banyak orang yang tadi banding di sini. Nah pada saat itu aku kan cuma namu nyobai, yang gawikannya kan Humas. Ya, tapi
Tapi kan koordinasi ya, Ada peran dari Ya. pimpinan itu. Akhirnya saya pernah diajak ke Bogor, kemudian Istana Negara situ. Ya banyaklah pengalaman-pengalaman itu. Mungkin itu jadi pengalaman yang diingat juga kan, Bang. Iya. Prestasi itu kan. Prestasi, yang ya. Bagus. Yang Ya membanggakan. kan baca-baca apa pernah diundang di istana karena Sumsel itu kan Sumsel itu pengelolaan website terbaik. Iya, terbaik. Itu berapa kali jadi juara nasional? Nah, jadi seperti itu. Penilaian keuangan yang terbaik. Keuangan terbaik. Ya, pada saat itu saya kumpulkan seluruh satker. Ada 100 berapa satker ya. Kita kumpulkan semuanya. Saya umumkan bahwa hasil kinerja kita, pengelolaan keuangan kita, itu dinilai oleh Pak Menteri Agama. Itu adalah pengelolaan keuangan yang terbaik. Nah, sekali lagi saya menyatakan, saya bilang gitu, saya mengatakan apresiasi kepada saudara-saudara semuanya dari satker yang paling bawah sampai di Kanwil. Saya ucapkan selamat dan permohonan maaf dan terima kasih. Keberhasilan ini bukan keberhasilan saya, tapi keberhasilan Anda semuanya. Jadi mereka merasa diangkatkan namanya. Iya. Jadi kita tidak menebak-nebak dada kita bahwa ini adalah karya saya. Nah, Abah, kan keberhasilan bawahan Abah tuh kan pastinya kan ada andilnya Abah tuh. Iya. Jadi kayak kalau misalnya kita koordinasi tuh ya dari Iya. koordinasi A ke koordinasi B, biasanya tuh kan saling bentrok atau mungkin beda pendapat. Nah, itu Iya. gimana cara Abah mimpin sampai akhirnya Abah bisa jadi yang terbaik, membanggakan Sumsel? Saya tuh kalau memberikan tugas, ya, memberikan tugas itu pertama kali mungkin Kabak TU ya, sebab Kabak TU itu adalah yang memfasilitasi. Dia yang kemana-mana itu dia. Nah, jadi setiap disposisi itu walaupun saya tahu ini ke bidang pendidikan, tapi saya tunjuk Kabak TU. Oh, jadi terpusat di Iya, satu ya. Kabak TU lah nanti membaca. Oh, ini ke Urais, Kabid Urais, sesuai disposisi Pak Kanwil. Terus itulah. Nah, kemudian kalau ada tugas, itu saya monitor, bukan saya lepas begitu aja. Pernah Kabak TU, ya, saya tugaskan, saya cek lagi, ternyata belum. Sudah berkali-kali. Terpaksa ini saya ganti, saya geser dia. Dia nggak bisa di sini, sebab TU itu adalah dapur semuanya. Jadi harus benar-benar. Nah, jadi dia saya bilang kamu ke bidang pendidikan aja, nanti akan masuk di sini. Yang ngerti administrasi. Dan pejabat-pejabat di bawah aku itu, kunilai siapa yang paham di aturan, siapa paham di bidang urusan agama Islam, siapa yang paham di bidang pendidikan. Pendidikan ada dua kan, pendidikan umum dan santren. Nah, kemudian siapa yang paham urusan penerangan agama Islam. Nah, itu penempatannya itu harus tepat. Sesuai kompetensinya. Iya, sesuai kompetensi. Nah, jadi disitulah yang itu memudahkan kita nantinya memudahkan kita. Jadi kita bukan asal tunjuk, bukan. Jadi kita posisikan sesuai dengan kompetensi, ijazahnya apa. Benar. Jadi seperti itu. Jadi yang katanya KKN segala macam itu, KKN masih ada dua macam. Kalau KKN itu memang masih keluarga umpamanya, tapi dia memang di bidang itu, enggak apa-apa. Nepotisme. Iya. Nepotisme. Ya. Iya. Nah, seperti itu. Nah, itu maka ini Bang, perjalanan saya dulu bilang dulu. Bang. Iya. Iya, aus Iya, apa? iya. Minum dulu, Bang. Santuy. Panjang sebenarnya Bang. ini dah diinjeknya pipet puluh ada. Ih, langsung kayak gitu Kalau aja. 40 tahun itu kan panjang kan, Bang. Banyak banget yang Pasti diceritain banyak tuh ya. Pelajaran, terus juga pengalaman, ya pasti apa kan lah dari bawah sampai jadi pimpinan tertinggi lah di Iya. Sumsel di Kementerian Agama. Iya. Nah mungkin gitu agak geser dikit ngobrol-ngobrol Boleh, masalah boleh. yang sederhana tapi Yang sederhana tapi menarik. Apa? Perjalanan Abah kan. Iya. Abah nikah tahun berapa Pak? Oh iya benar. Gen, mintakan banyu hangat. Saya kan Kayak udah. Saya Ibu dengan ibu itu ya, saya termasuk mengasuh.
Dia orang Padang. Tapi orang tuanya sudah pindah tahun 60-an di sini. Orang Padang itu kan merantau. Istri saya itu adalah anak nomor 2 dari 12 bersaudara. Di atas dia itu ada kakak, dia nomor 2-nya. Bawahnya berarti Ada 10. Wah, gokil. Kasunian. Dari bapak 1, emak 1. Emak 1 bapak 1. Kalau saya 5 orang saudara saya. Jadi ditambah 17 loh. Nah, jadi pada saat saya kelas 3 di SPIN, dia kelas 3 Sanawiyah Pahlawan. Masih sekarang iya, MTS Pahlawan. Dia pada saat itu memang dia masih kelas 3 MTS tapi badannya bongsor waktu itu. Iya, orang lama juga memang banyak. Jadi kayak orang sudah dewasa. Bayangin. Cantik ya. Jadi saya ngasuh 3 tahun. 3 tahun sudah itu dia tamat Sanawiyah masuk SPG. SPG guru kan dia. Nah, jadi saya tunggu saya kerja 81 saya kerja terus putus nyambung tuh sebenarnya. Berarti pas ke Bangka itu lah pacaran itu, Pak? Pacar sudah, putus nyambung pokoknya. Pacar pertama, Pak? Iya. Ya Allah, enaknya ya pertama dan terakhir. Enggak, sebenarnya pacar abah tuh banyak di Batu Raja. Ya malu lah bujanggaan di mana aja. Tapi yang dicintai tetap yang itu ya, Pak? Ya, artinya di dusun itu ada 2, guru semua. Jadi abah tuh dulu mengarahnya memang guru untuk jadi istri. Saya tidak mau mencari yang tenaga administrasi penuh, full. Jadi kalau guru ada liburnya. Oh iya benar-benar. Jadi nikah itu sudah harus ada perencanaan loh. Halo. Ngangguk-ngangguk gue. Jadi kalau abah tuh prinsipnya satu perawat, enggak dipilih oleh abah, enggak dipilih. Jangan perawat ya, Pak. Ya, kemudian tenaga administrasi full, enggak mau juga saya. Sebab saya sudah membayangkan tetangga saya nyewa pada saat itu di belakang WIN, di belakang adab pada saat ini. Ada apa-apa ya di belakang itu? Dakwah ya? Dakwah. Nah, di belakang ini Aci kan? Itu saya lihat jam 12 malam pas terbangun aku ngengkol motor. Kuintip, Hasanusi namanya lakinya itu. Kak Nusi ngantar Ayu ke rumah sakit. Tengah malam tugas sip-sipan. Pakai pakaian putih itu. Mak, aku pikir, mak ini kalau jadi adu bini perawat. Kalau dosen rekomendasi ya, Mbak? Ada. Jadi perawat. Pas tahun 83, nah, sudah sepakat. Nah, tinggal mak mano nak ngadepi wong tuanya. Sebab kami pacarannya tuh, orang Padang nggak boleh pacaran sanju-sanju ke rumah, nggak boleh. Oh iya benar. Itu pacarnya di tengah jalan bae. Lagi dulu. Iya. Zaman dulu tuh. Nah, jadi akhirnya, sama mana caranya? Aku nak ini, gitu nih, nak jadi apa tidak? Ya nak jadi. Galak nian. Lah dipikirkan nian. Aku lah BA waktu itu, agak gagah dikit kan. BA PNS belum. PNS belum, kan main. PNS gitu ya, Pak. Jadi akhirnya disuruhnya aku ngadap bapaknya. Kapan baik? Waktunya kapan? Habis maghrib boleh. Nian ya? Iya. Nah sekarang kalau ada yang tidak menyenangkan, andai katanya ditolak oleh bapak kamu, aku ditolak, ngadap ditolak. Sekarang kamu mau saya ajak kawin lari? Kawin lari? Galak ya? Iya, siap uji dia kan? Ah itu. Wih, keren. Tapi ini kan belum ngadap, dia omongin dulu. Iya. Yang kira-kira udah siap dulu. Yang kira-kira udah bakal kita senang itu. Tapi kemungkinan terburuk. Siap ujinya. Ngadaplah dulu. Amudak dinjo baru kita berangkat. Berarti mental baja. Itu Yon. Alhamdulillah Yon, segala bacaan dibaca galau. belum lagi bawa latar belakang pekerjaan tadi ya. Itu. Jadi kawinlah kami tahun 83. 22 Juli 1983. Anak aku yang tua lahir Agustus 84. Yang Wawan itu yang di bidang haji sekarang.
lanang satu-satunya. Kemudian adiknya lahir lagi tahun 85 tapi di November. Wawan Agustus, dia lahir November. Uang baru pacak bermotor, jadi nak bermotor terus kan. Nah, tak tahunya hamil lagi. Tapi sudah bisa jalan pada saat itu Wawan tuh pada saat dia lahir. Baru tahun 87 lahir lagi nomor 3. Jadi yang Wawan sekarang ini di bidang haji kasih siskohat, kasih umroh dengan haji khusus. Yang nomor 2 Lina Fitria namanya, itu di Mantiga. Mantigo Pak Jo. Guru bahasa Inggris. Mantigo Win. Ya, Mantigo Pak Jo. Oh, Pak Jo. Pak Jo. Kemudian yang nomor 3 itu dari S1 Boga, ngajar di Pagar Alam tadinya, SMK Negeri Pagar Alam. Sekarang sudah pindah di SMK Negeri 6 di Palembang. Sukses semua anak Ya. Abah ya. Kemudian yang nomor 4 bidan yang baru-baru ini nikah kan, tugasnya di rumah sakit Mampang. Lalu dan dia tinggal di Jakarta. Kemudian yang bungsu sedang menyelesaikan S2 psikologi Di Jogja. di Jakarta, di UPI. UPI sedang menyelesaikan S2. disertasinya ya. Berarti Limo cowok paling Tua, iya. 4 4. cewek. Berarti 83 sekarang 2021 berapa tahun? Berapa tahun Bang? 83 ke 2021. Umur anak. 38. Oh, 38 tahun. 38 tahun Bang. Masa Ketemunya di mana Pada- Bang? ya memang tadinya ketemunya gitulah di sekolah. Aku kan tinggal di Arudillah waktu itu, di belakang di belakang MTS itu, Arudillah namanya. Siapa yang tinggal di situ? Aku pernah tinggal di situ. Santi ya. Nah, di situ. Saya tinggal di situ. Ya karena di sekolah ya bujang-bujang lah begitu ya. Lihat cewek ada yang agak, coba tanya kenalan kan gitu. Belum ada waktu itu Kisah kasih di HP-HP. sekolah. Berarti Abah dulu Bang, kalau flashback ke belakang, SD di Batu Rajo Abah ya? SMP. PSD saya di Batu Raja. Batu Rajo. Itu tahun tahun 64 bapak saya itu merantau ke Lampung Kota Bumi, tempat kita dulu. Begitu kemarin. Ya. Nah, bapak saya sebelumnya itu ngajar di sekolah di dusun itu, guru swasta di Batu Rajo, di Bindu, di dusun Bindu. Akhirnya diajak oleh Ayu bapak itu sudah ada di tempat kita itu dulu. Jadi berkebun di situ. Jadi aku nih kadang sekolahnya di Batu Rajo, di dusun, dan sekolah di Bindu, di Penijauan itu juga, yang di Lampung itu. Berarti SD 2 berarti. Kemudian bapak saya diangkat menjadi PNS golongan 1. C dari itu. Ya, 1C. Ikutlah saya lagi jadi saya SD-nya masih tamat di Desa Bindu. Oh, di Bindu. MTS-nya tadi? MTS-nya di Bindu juga. Sebab tidak tahu nak sekolah di mana pada saat itu. Orang-orang pada sekolah di Batu Rajo, pokoknya SMP ngetop-ngetop galau mereka itu dulu. Kita akhirnya bukalah MTS di dusun itu. Dan Abah angkatan pertama. Saya angkatan pertama. Dari 20 orang itu, tahun 75 coba-coba ikut ekstrani. Coba-coba baik kata guru kami dulu. Kita ikut ujian akhir sanawiyah. Kalau nasib bagus lulus, kalau tidak apa-apa. Oh, untuk ini Pak ya, untuk ijazah. Ya? Ijazah. Nggak taunya ikut di Lorong Ketandan waktu itu. Masih ada Lorong Ketandan tuh di daerah 17 Ilir. Ikutlah kami di situ ujian. Dari 5 orang ini tadi, 4 yang lulus, 1 yang tidak lulus. Kebetulan kakak misan saya, adik-beradik emak dengan dia itu, tidak lulus dia. 4 yang lulus. Nah ini semua ada yang ke PGA, termasuklah cewek saya itu. Abah langsung ke. Saya langsung ke Ngabar, Ponorogo. Dari mana Abah tahu informasi Ngabar itu? Apa ada yang ngajak? Ada yang ngajak. Pokoknya tahulah. Jadi kami berangkatlah berdua di situ, berangkat langsung. Nah di Ngabar itu karena saya sudah mengantongi ijazah MTS atau SMP, saya boleh ikut program ekstrani. Ekstrani itu kan coba-coba itu kan. Nah jadi kelas 1 eksperimen, ya,
Dah. Dari kelas 1 naiknya kelas 3 langsung. Kelas 3. Iya. Kelas 3 langsung naik kelas 5. Ya Allah. Saya tempuh itu. Tapi pada saat mau duduki kelas 5, ibu saya tuh ndak ada penyakit tapi dia sakit. Oh, waktu itu Pak. Ya. Lemas, ndak bisa bangun, diperiksa di dokter ndak ada penyakit. Lantas ditanya, ibu punya anak berapa? Sekian. Semuanya di mana? Ada di sini, ada di sini, ada di sini. Yang paling bungsu di mana? Tunjuklah aku. Iya. Dokter ini ahli psikologi juga kan? Nah, anak ibu ini barangkali penyebab ibu ya, yang ibu selalu teringat. Kangen. Aku memang dari 75 sampai 77 tuh enggak balik-balik. Oh, udah balik di kamar itu Pak. Iya. Masalahnya zaman dulu tuh udah ada teknologi pula ya. Enggak balik-balik. Sebab aku mikir kapan balik aku enggak pacak ke sini lagi. Sedih. Karena kita tidak mampu. Bener. Akhirnya balik juga akhirnya Yon. Nah, balik musyawarah disuruhlah aku pindah. Jangan jauh gino. Sebab ibu kau ini becaknya tidak kuat kalau kau jauh. Oh iya. Nah, karena pemikiran itulah aku nurut. Kendak bapak dulu di Batu Rajo itulah aku tuh pindah. Cuman aku keberatan, Mbak, jauhnya anakku melanting ke Jawa Timur situ. Ujung dusun nah, si Anulah pindah. Akhirnya aku pindah ke Palembang. Itulah ke SPY. Dan itulah akhirnya Emang ngelirik. jalannya di sana mungkin. Iya. Nah, disitulah yang lika-liku saya tuh pernah saya jualan minyak lampu. Yang kaleng minyak lampu itu. Iya, iya. Saya pakai pompa itu jual botolan. Jual terong keliling kampung saya. Jual ikan. Batu Raja itu. Iya, keliling kampung. Oleh ngapo? Amun aku dak ada main ini, aku pacak bayari diri aku dewek pada saat itu. Cuma adu beras Yon. Gaji bapak tuh cuma adu beras yang banyak 50 kilo beras. Iya, beras. Dulu Oh, tuh iya. beras Pak. Gajinya kecil. Gaji kate. Cuman kita para dusun, para sungai, begulai kita makan kan? Iya. Nyari ikan. Nah, cuman untuk beli pakaian, nak beli jam, aku beli sendiri. Iya, Pak. Iya. Mau tidak mau, Abah tetap anak muda pada masa itu. Iya. Aku tuh mikir, tidak mungkin mbak nak beli aku jam, sebab akan lagi sarung. Kalau kita beli ke motor. Zaman sekarang kan udah kan beli ke motor. Iya. beli ke mobil, kan. Sekarang malah anak kita beli motor bang, Gadget mewah gitu ya. dinjuki mobil siko-siko. Mm-mm. Tapi semuanya itu aku tidak akan mengingat. Cuman aku ingin begini aja. Anak-anak aku harus tahu sejarah ayahnya. Iya, benar. Itu aja. Kalau tahu kita Bukan lebih berarti bersyukur. kamu harus nurut aja, tidak. Nikmati saja dan jangan sombong, itu aja pesan ayah. Karena kalau tahu sejarah itu kan setidaknya kan bisa jadi patokan ke depan. Iya. Jadi itu. Lika-liku. Nah, dari situ sebenarnya yang membuat aku tuh agak haru sebenarnya. Haru karena kita biasa tuh ada tempat. Ada rutinitas. Ada rutinitas. Sebenarnya banyak sih tempat di majelis taklim, di masjid ya. Iya. Tinggal kita tuh lah nak tidur apa kita pensiun apa-apa. Apa nak berproduktif ya, Bah ya? Karena kan Mijingo juga kan abad kan masih fresh. Masih fresh, Iya. segar. Masih segar. Iya. Walaupun ada penyakit. Iya. Kalau penyakit yang kronis anunian tuh sampai sekarang ini alhamdulillah kate. Iya. Ya. Malah tidak Iya. percaya gitu, nah kok udah Iya. pensiun. Dari tampangnya masih muda banget, Bang. Jadi kalau Kayak butuh. berarti masuk ISIP 2016, Pak ya? Iyalah. 2016 berarti 5 tahun kurang. Waktu itu kan masih Pak Dino Ya. Pak Sweetno itu masih kecil. Aku ngajar di rumah mamangnya Sweetno itu, dekan Fakultas Syariah, Rifai Cikman. Oh, berarti umurnya jauh dia sama Abah ya? Jauh lah. Si anak-anak dia itu aku masuk, aku ngajar ngaji anak Pak Rifai itu. Masih bujang kecil, masih sekolah di Eman. Oh, gitu ya. Nggak nyangkut juga aku di profesor sekarang kan. Kan gitu. Nasib orang kita tidak tahu kan. Karena dia di jalur akademik. Ya, nah, jadi alhamdulillah dia juga sukses juga eselon 2 dia pakai. Eselon 2 di pusat tuh Indonesia loh awasannya. Iya, benar-benar. Kalau Kanwili cuman Sumatera Selatan. Semakin generasi mungkin karena banyak. Jadi di waktu di Bengkulu saya 1 tahun 8 bulan netap di 8 hari netap di situ tuh.
tempat aku makan itu kemana? Padang Dewa. Guci, ada rumah makan Padang Guci kan? Di daerah Pagar Dewa itu. Iya, Pagar Dewa. Kemudian ayam kampung, pecel lele ayam kampung yang ada di dekat masjid yang itu Simpang 4. Iya, aku tahu masjidnya cuman nggak tahu tempat makan. Kalau ke Padang Guci itu ke kanan aja, ke kanan jalan ke sana. Kalau yang malam-malam tuh ramai betul di situ. Di situ banyak pilihan, ada ikan, ada ayam kampung, ada ayam negeri. Disitulah tempat aku makan. Berarti pas pindah ke Bengkulu dibawa ibu. Tidak, ibu kan masih aktif di sini. Bujang apa ya? Bujangan aku. Berarti kos apa di Tabungan? Ngekos. Anak kos. Di situ ada Kabiro ngekos cuy. ada full mobil bus apa itu ya yang bagus itu. Saya tinggal di belakang itu, rumah dosen juga, homestay. Jadi saya tinggal di situ. Daerah Lingkar Barat apa? Ya, Lingkar Barat ya. Daerah elit. Jadi ya apalah biro lah, Iya, madai. masa. Harus di tempat yang elit. Jadi setahun 8 hari. Jadi suka dukanya saya begitu. Dan memang ada yang menolong saya, teman saya sama-sama PIM 3. Orang itu menolong betul saya. Begitu saya jadi dosen, dia begini, belum mungkin saya ngangkat kamu jadi kakanwil katanya. Sebab tidak cukup waktu. Jalannya kamu harus jadi dosen dulu, panjang 4 tahun dulu. Baru lemak ngolahnya. Akhirnya dilakukan, kemudian jadi dosen. 7 bulan jadi dosen, langsung diangkatnya aku jadi kepala biro di Yain Bengkulu. Tapi memang walaupun terlepas yo alasan jadi dosen tadi itu untuk memperpanjang masa tapi kalau dilihat dari DNA-nya juga memang mungkin keluarga apa kan di guru kan Pak. Iya. Makanya Iya. akhir-akhirnya itu kan selain alasan untuk Iya. yang memperpanjang itu tapi alasan lain mungkin yang penting juga yo karena memang senang aja Iya. Flashback ke belakang sedikit. Pada saat saya kuliah, bapak saya kan sering datang di rumah yang ada kosan tuh yang dekat ya. Dia nanya, kamu tuh kuliah tuh jurusan apa? Fakultas Syariah, Pak. Ya katanya ada jurusan-jurusan. Aku jurusan peradilan agama. Dari situ dia stop. Merokok tuh stop dia, dimatikannya. Ngapa, Pak? Kalau bisa nanti kamu jangan jadi hakim ya. Itu pesan apa? Kamu jurusan peradilan agama, berarti kaki ujungnya kan hakim atau jaksa. Nah jadi Abah minta katanya, kamu jangan jadi hakim, kamu jadi dosen baik. Memang pesan itu sudah ada. Jadi akhirnya aku begawi juga, aku tidak ada melamar ke pengadilan, melamar di Departemen Agama. Waktu itu pengadilan Departemen Agama juga sih, satu atap. Sekarang sudah balik ke Mahkamah Agung kan. Nah makanya di situ. Jadi akhirnya aku jadi dosen juga. Jadi apa yang diminta Mbak dulu Tercapai. Enak mana Bah, struktural atau dosen? Ya sebenarnya kalau asiknya struktural. Struktural ya. Kita kan banyak ini. Ya jalan pertemuan-pertemuan, interaksi segala macam. Kemudian menjadi pemimpin itu adalah seni memimpin. Iya. Makanya memimpin itu ada seninya. Itu yang mungkin banyak yang harus Iya. mungkin selama ini tidak banyak kita timbul juga dari apa Iya. anak pensiun Baru nak tahu. Mimpin itu ya paling tidak kita sebagai orang tua. Tuh jadi orang tua. Kalau jadi orang tua itu mau mana? Dengan anak buah tuh. Sebagai kakak juga ya Kak? Kemudian sebagai kakak. Sebagai kakak Kak. Jangan dulu sebagai bos ini, kaget. Kita sebagai orang tua dulu. Sebagai orang yang dituakanlah kakak. Sebagai sahabat. Baru sebagai pimpinan. Jadi 4 macam ini itu harus kita tahu, harus ada di kita. Jadi amun kita sebagai orang tua, mun marah tu dak kemarahan manigo. Iya benernya. marah juga udah nyakit ke Dak nyakit ke. Kemudian kalau kita sebagai orang tua,
anak tadi kan tidak ada yang harus kita menangkan, yang harus kita kalahkan. Lebih ke mendidik gitu ya, Iya, Pak ya. tidak ada kan. Kemudian sebagai kakak, begitu juga sama. Ngayomi galo ini kakak, sebagai kakak, kemudian sebagai teman, sahabat. Jadi kita malu juga begitu marah habis-habisan tuh. Ya kan? Malu lah. Kalau aja lah. Makanya aku ngomong, jangan sampai membantah secara langsung atasan. Jangan. Walaupun tidak cocok nian ini. Yo, abang pesanin terus nah itu kan. Iya. Iya, itu bersama abang. Nah, ingat tuh. Jangan batas sama. Tapi kayak Kak, flashback dari Abah nih, dia mimpin adeknya aja udah berapa belas ya? 10 Iya. tambah 4, banyak banget berarti dari mimpin adek dulu Abah. Jadi aku nih bebini, membinikan kakak, membinikan adik. Banyaknya. Aku gak ngurusinya. Apa Ya. Kemudian banyak yang kutarik dari menggaleh kan kalau Padang Jualan ya? dagang. Dagang. Kalau Menggaleh. bapak tuh dulu, bapak kan agak anu dia dengan PNS tuh. Ketek bana gajinya aja ya kan, kecil harganya. Jadi menggaleh itulah ada 10 dia kan, 9 dagang. Cik yang lain dari dagang. Jadi ada 10 bidang usaha yang ditunjukkan Tuhan. Jadi sikok yang cuman yang pegawai negeri, yang jadi buruh, yang 9 ini pedagang galau. Iya sih. Jadi agak kurang anu ya. Tapi adik-adik itu banyak yang kujadikan guru, ada yang di pengadilan agama. Yang Baru disukseskan. sekarang dia terasa kan. Gaji PNS itu sudah berubah kan. Kita masuk setelah gaji PNS berubah. Nah, jadi seperti itu memimpin. Kembali jangan membantah secara langsung. Jangan langsung to the point itu jangan frontal. Sebab itu walaupun kita benar, kita tetap akan disalahkan orang dan itu menjadi riwayat di dalam catatan buku. Nggak elok. Gak bagus, asas dihargai. Sehingga nanti pada saat ada promosi dibandingkan ini A, B, C, D. Paling melawan yang A. Siapa ini? Di antara. Dicari ini semua nih. Yang paling melawan. Oh galak ini anunya Temperamen. attitude-nya tidak bagus. Ini. Terus jadi riwayat. Jadi biarkanlah. Kalau loyalitas itu mau tidak mau kita harus tunduk. Jadi itu baik pesan. Insya Allah kalau aku ini banyaklah aku jadi anak buah daripada aku jadi pejabat. Aku jadi pejabat mulai tahun 97. Walaupun Hitunglah. jadi pejabat tetap merasa Iya. banget. 24 tahun. Ya ampun Pak. Tapi lah banyak nian bos-bos aku tuh ada yang lemah. Yang paling tidak lemah di anak buah tuh mak ini. Umpamanya bos ini sekarang ini bagus nih, ngayomi. Tiba-tiba ganti. Tuh berganti. Galak. Nah, pecah siang dengan malam. Itu yang ditakuti oleh anak buah nih. Sedih. Iya benar Iya. benar itu Pak. Bahkan ada anak buah aku, kawan aku, agak kera bos ini kan. Duit kalau bagi uang tahu galo, anu ada siswa apa-apa itu dia udah ngomong. Pada saat dia nak ngawinkan anak, mereka udah galak datang. Aku manggil, harus bedakan. Sekarang dia mau nikahkan anak, jangan dibalas-balas pekerjaan dia dengan kita, jangan. Kita tetap, jangan tidak hadir, jangan tidak. Sebab kaget, kita nak ngawinkan anak juga. Iya sih. Nanti karma pun. Ada lagi pertanyaan? Makan dulu. Makan Apa dulu. kita makan dulu aja ya? Kita pesan makan dulu ya, Mbak ya. pesan lah. Lanjut lagi. Kalau sudah makan, akhirnya baru Panggilan lu tadi, kita nak pesan makan ini. sesi terakhir. Iya. Panjang waktu Abah hari ini kan, Mbak. Iyalah.